Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pusaka yang membawa kutukan bagi pemiliknya? Bukan sembarang pusaka, tapi sebilah keris sakti yang memakan korban 7 turunan. Inilah kisah legenda keris Empu Gandring, sebuah tragedi berdarah dari kerajaan Singhasari. Cerita ini bermula dari ambisi seorang pemuda bernama Ken Arok. Ia ingin merebut takhta Tumapel dari penguasanya, Tunggul Ametung, dan juga memperistri Ken Dedes yang cantik jelita. Untuk melancarkan niatnya, Ken Arok memesan sebilah keris sakti kepada seorang pandai besi legendaris bernama Empu Gandring. Empu Gandring menyanggupi, tapi meminta waktu 1 tahun untuk menyelesaikan keris tersebut dengan sempurna. Namun, Ken Arok yang tak sabaran datang kembali setelah 5 bulan. Ia marah besar melihat keris pesanannya belum juga selesai. Dipenuhi amarah, ia merebut keris yang masih setengah jadi itu dan tanpa pikir panjang menikam sang empu hingga tewas. Dalam napas terakhirnya, Empu Gandring mengeluarkan kutukan mengerikan. Ia bersumpah bahwa keris itu akan menelan 7 korban dari keturunan Ken Arok, termasuk Ken Arok sendiri, sebagai balasan atas keserakahannya. Korban pertama kutukan itu adalah Empu Gandring sendiri. Setelah itu, Ken Arok menggunakan keris tersebut untuk membunuh Tunggul Ametung. Korban kedua, untuk menghilangkan jejak, ia memfitnah temannya, Kebo Ijo, sebagai pembunuhnya. Kebo Ijo pun dieksekusi dengan keris yang sama, menjadi korban ketiga. Ken Arok berhasil menjadi Raja Singhasari. Namun, kutukan terus berjalan. Bertahun-tahun kemudian, Anusapati, anak Tunggul Ametung, membalaskan dendam ayahnya dengan membunuh Ken Arok menggunakan keris Empu Gandring. Ken Arok menjadi korban keempat. Takhta kemudian jatuh ke tangan Anusapati. Namun, Anusapati juga tak luput dari kutukan. Ia dibunuh oleh Tohjaya, anak Ken Arok, dengan keris yang sama saat sedang asik menyabung ayam. Anusapati adalah korban kelima. Tohjaya yang naik takhta pun tak lama berkuasa. Ia tewas dalam pelariannya setelah dikalahkan oleh pasukan Ranggawuni, putra Anusapati. Tohjaya menjadi korban keenam. Siklus pertumpahan darah ini akhirnya berhenti pada masa pemerintahan Ranggawuni yang bergelar Raja Jayawisnuwardhana. Ia memerintah dengan bijaksana dan menyatukan kembali kerajaan. Sejak saat itu, kutukan keris Empu Gandring pun lenyap, mengakhiri tragedi yang telah memakan banyak korban. Kisah ini menjadi pengingat abadi tentang bagaimana ambisi dan ketidaksabaran bisa membawa malapetaka yang tak terhingga. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa suka dan bagikan cerita ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.